rasa-rasanya tuh orang tua itu sama dengan YouTube itu. Kalau Anda tidak siap, Anda jadi saya saja. Saya jomblo. Halo guys, jadi hari ini kita ketemu lagi guys di podcast kita. Podcast apa? Kategori digital. Ya, podcast kategori digital. Jadi sebelum masuk di diskusi nih Din, aku mau cerita. Aku kan punya ponakan nih, baru umur 3 bulanan lah. Sering nangis. Tapi kok aku lihat kakakku itu kok kalau ponakanku nangis, itu kok cuma dikasih YouTube buat penenang ponakanku tuh loh. Peran orang tua itu kok zaman sekarang kurang. Kayak rasa-rasanya tuh orang tua itu sama dengan YouTube itu loh. Itu juga gak hanya terjadi dalam keponakan kamu saja. Oh, iya dong. Iya, itu sekarang sudah menjadi masalah sosial. Jadi mungkin sekarang kalau kita melangkah 5 langkah dari rumah aja itu juga menjadi permasalahan. Di lingkungan kos saya juga seperti itu. Kalau anaknya nangis diberi YouTube, terus orang tuanya ninggalin anaknya dengan YouTube tersebut. Jadi ya sama seperti yang kamu bilang, orang tua zaman sekarang itu sama dengan YouTube. Bisa gitu ya. Tapi itu dampaknya negatif gak sih? Sepertinya ada sisi negatif dan sisi positifnya ya, saya juga kurang tahu. Oleh karena itu kita sekarang ingin berbincang-bincang terkait dengan parenting orang tua sama dengan YouTube dengan praktisi bimbingan konseling Mas Seno. Mas Seno, ada ahlinya ya? Ada. Oh, gitu. Kita akan berbincang-bincang Oke. dengan Mas Seno ini, praktisi bimbingan konseling dan sekarang juga sedang melanjutkan pendidikan keagamaan Katolik. Oh, jadi latar belakangnya beliau udah konseling, Ya, betul. tahu tentang parenting ya. Tambah lagi sekarang melanjutkan ke Pendidikan agama Katolik, ya Oke. betul sekali. Halo Mas Seno. Halo. Halo netizen. Boleh diperkenalkan Mas? Nama Ya. panjangnya siapa? Ya, perkenalkan saya Markus Seno. Saya praktisi konseling. Lalu sekarang saya sedang menempuh studi lanjut di STPK 1 Antus Asisi. Oh, berarti udah nyata ya, berarti Ya. ahlinya para ahli kalau ngomongin tentang masalah ini. Oke Mas Seno, kita masuk di diskusi. Siap. Saya selalu siap untuk bicara. Oke. Jadi gini Mas, tadi kan bicara tentang YouTube ya Mas, YouTube orang tua sama dengan YouTube. Sebenarnya itu kan ini udah jadi masalah sosial ya. Faktor-faktor apa saja sih Mas yang menyebabkan orang tua itu zaman sekarang itu memilih YouTube untuk menenangkan anaknya itu? Faktornya apa kok mereka milih YouTube itu loh? Ya, sebelumnya saya mau menyapa buat netizen-netizen yang tidak hanya nonton ini, bukan hanya dari generasi yang baby boomers, tapi ada juga yang dari generasi X, Y, bahkan juga ada yang dari generasi Alpha. Oh iya, zaman sekarang ya banyak sekali generasinya. Tahu nggak kenapa Pak bisa generasi Alpha? Kenapa Kenapa Mas? Mas? Karena MBA. Tahu MBA? Tahu dong. MBA itu apa Mas? Kok aku belum tahu ya? Menikah jalan kelima. Oh, Nanti ada tulisannya di sini. Ya, jadi memang pada dasarnya generasi kita sekarang ini banyak sekali dipenuhi oleh generasi X, Y dan juga apa. Dan generasi X dan Y ini memang sekarang ini yang mendominasi sebagai orang tua. Kenapa begitu? Karena ya generasi-generasi yang sebelumnya sudah tidak ada atau bahkan mungkin sudah istilahnya ya sudah surut. Jadi sekarang yang tinggal adalah generasi X dan juga generasi Y. Lalu kenapa kok mereka sekarang menyerahkan kepada anak itu ya? Ya, penelitian yang pernah saya dapatkan juga itu generasi X dan Y itu dikenal dengan sebutan sebagai generasi digital native. Generasi digital native itu artinya mereka sebagai warga negara yang digital. Sejak awal mereka sudah kenal dengan yang namanya teknologi. Mereka sudah melek teknologi. Dan bahkan mereka tidak perlu mencari tahu apa yang namanya teknologi itu. Mereka sudah tahu dengan sendirinya. Dan bahkan yang generasi Alpha ini disebut sebagai digital native-nya yang benar-benar native. Kayak semacam pribumi aslinya digital native. Karena sejak dari dalam kandungan mereka pun sudah mengenal yang namanya teknologi. Entah apapun itu juga, entah itu ponsel yang di sebelah saya, atau mungkin musik, atau mungkin juga ada alat serba canggih yang mereka rasakan. Dan mereka disebut sebagai digital native. Sehingga tidak heran kalau mereka ini sudah melek teknologi. jadi faktornya mereka memilih YouTube tadi memang karena latar belakangnya ya Mas? Iya, Latar belakang. mereka merupakan generasi yang disebut sebagai generasi X, Y, dan yang terbaru ini bukan hanya Alpha tapi sudah ada Beta. Beta sudah lahir
tahun kemarin, tapi saya tidak hadir di ulang tahunnya. Tapi kalau ngasuh anak, ya memang ya mereka latar belakangnya kan tadi digital ya, latar belakang mereka. Tapi kalau ngasuh anak itu pakai YouTube itu gimana sih mas rasanya? Kalau dipandang orang kok kayak orang tuanya itu males deh, jadi mereka menyerahkan di YouTube gitu. Ya, sebenarnya kalau dari kacamata kita masih partisipasi konseling, sebenarnya tidak ada masalah tertentu yang dipermasalahkan. Karena kita sudah tahu bahwa ciri khas dari generasi sekarang ini benar-benar generasi yang melek teknologi. Mereka memang sudah ditandai dengan seperti itu. Tetapi dari kacamata iman Kristiani, kita memang harus berhati-hati. Kita harus bijaksana. Karena dalam kitab suci pun mengatakan hal yang memberikan ajaran kepada kita untuk bijaksana. Saya boleh membacakannya? Boleh. Saya podcastnya. Oke. Tapi jangan memilih ya mas. Oh enggak. Nanti kalau memilih saya ditegur. Oh iya. Nah ini salah satu contoh dari generasi bukan X dan Y. Tidak tanggap dan respon. Lama ya mas. Lama bukan. Aduh. Nah ini sebentar. Kita baca dari 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Di dalam kitab suci sendiri pun mengatakan bahwa ada hal sekitar kita yang kita juga selalu bersinggungan, itu bisa kita gunakan secara baik. Tetapi ada juga yang itu jahat, dan itu harus kita bisa batasi dan harus kita waspadai. Maka di sini Alkitab sendiri sudah memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa bijaksana. Mas, tadi kan ada di kitab suci ya, kalau nggak salah maaf, ada yang baik, tapi apa mas tadi? Ada juga yang perlu kita batasi. Ya, ada yang baik, ada yang perlu kita. Nah, yang perlu dibatasi seorang orang tua ketika memberikan YouTube sebagai penenang anaknya itu apa mas? Nah, ini harus disadari sebagai kita warga Kristen bahwa kita punya etika tersendiri, bahwa dalam keluarga kita itu harus menjadi nomor satu. Ibarat rumah, kalau kita melupakan kondisi pondasinya, rumah itu akan runtuh. Dan keluarga di dalam iman Katolik adalah pondasi yang utama. Maka kita sering melihat di sana ada yang namanya Domus Ecclesia. Domus Ecclesia. Ya, Itu gimana mas? keluarga sebagai tempat pertumbuhan iman. Oh, Iya. Jadi jangan terus mengandalkan YouTube digital, tapi peran orang tuanya itu terus berkurang ya mas. Iya, benar karena dan Kak Dini. Harus ada batasnya. Benar sekali. Bahkan dalam sesi konseling kita juga mengingatkan bahwa peran pertumbuhan dan perkembangan anak remaja, bahkan mungkin ada juga yang sudah mulai masuk dewasa awal, itu juga tetap harus dalam bimbingan orang yang lebih dewasa. Dalam hal ini kalau di rumah tentu saja adalah orang tua. Kalau kita masih studi, berarti kan ada juga guru di situ, ada juga pendamping atau tutor, atau mungkin di tempat kerja atasan atau senior kita yang juga lebih dewasa. Jadi dalam setiap hal di kehidupan kita harus ada yang punya kedewasaan lebih untuk bisa membimbing dan mengarahkan kita. Termasuk orang tua itu nanti yang membimbing siapa mas kalau seperti itu? Nah dalam hal ini memang kita cukup prihatin karena generasi X, Y kita bukan memberikan label yang jelek atau memberikan mereka semacam hal yang tidak baik-baik itu, maksud saya bukan seperti itu. Tetapi dalam hal ini memang generasi X, Y dan juga generasi selanjutnya harus berkaca terus bahwa mereka harus belajar untuk menjadi dewasa. Mereka harus siap untuk menjadi orang tua. Kalau Anda tidak siap, Anda jadi saya saja, saya jomblo. Oh, itu berarti saja daripada saya mencontohkan yang lain kan. Jadi saya mencontohkan diri saya sendiri, gitu kan? Oke mas. Nah mas, ini mas, kan zaman sekarang ini bahkan sudah ada generasi beta yang baru lahir kemarin. Iya benar, Kemarin generasi ada. beta. Itu berarti dia dari lahir itu sudah memegang teknologi, berarti dari zaman kecil, dari mulai dia kecil. Nah menurut Mas Eno nih, kalau dari kecil itu anak sudah terbiasa mendapatkan hiburan secara instan kayak melalui YouTube tadi yang sudah kita bahas. Nah apa sih dampaknya itu kepada masa pertumbuhannya di masa yang akan datang?
Bagaimana Mas? Iya, kalau secara kesehatan itu juga ada yang melaporkan bahwa anak-anak sekarang itu banyak yang matanya itu kacamatanya tebel-tebel. Ya betul Mas. Nah, itu sekarang menjadi keprihatinan juga, bukan hanya bagi kami para orang-orang yang sering melakukan musik konseling, tapi mereka yang juga bergerak di bidang-bidang kesehatan, mereka juga prihatin akan hal seperti itu. Nah, oleh karena itu berarti ini tidak hanya berdampak kepada kejiwaan mereka, tetapi bagaimana kinerja mereka secara kesehatan, bahkan mungkin pada karakter mereka. Maka saya mengutip nih di Gabisium Educationis bahwa tujuan pendidikan arti sungguhnya ialah mencapai pembentukan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat di mana ia sebagai manusia adalah anggotanya, dan bila sudah dewasa ia mengambil bagian untuk menunaikan tugas kewajibannya. Maka secara umum siapa yang bisa mengarahkan kepada pembentukan pribadi manusia secara utuh itu? Yang mereka inilah yang punya kedewasaan lebih. Orang tua Tentu saja. Ya. jadi gitu ya. Nanti daftar pustakanya di Oh iya, bisa. Nanti kita lanjutkan ini video ya ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa cek video yang lain. Nah, tadi kan Mas Eno sudah bilang orang dalam dokumen apa tadi Mas? Saya lupa ini. Dokumen Gabisium Educationis, nanti bisa baca artikel yang kedua. Nah, yang mengatakan bahwa orang tua itu adalah pendidik pertama ya Mas ya, dari rumah ya. Betul. Nah, jadi menurut Mas Eno sendiri nih, kalau orang tua adalah pendidik iman anak yang pertama, apakah kita sudah betul-betul mengajar atau malah menyerahkan anak pada layar? Kan sekarang kan Mas Eno bilang banyak generasi-generasi itu orang tuanya itu menyerahkan anaknya kepada layar saja. Nah, apakah peran kita sebagai orang tua itu sudah betul-betul kita laksanakan atau bagaimana Mas? Iya, sebenarnya kalau dalam kacamata pedagogi itu sah-sah saja sih sebenarnya. Kita mau pakai media apa saja kita bisa lakuin. Bahkan sekarang bukan hanya YouTube, juga sekarang ada yang namanya semacam tabung itu yang bisa menampilkan orang, kayak semacam hologram. Iya benar sekali Kak Umar dan Kak Dini. Jadi sampai sekarang pun atau sekarang pun sudah dibuat ya yang namanya hologram itu sendiri. Jadi dalam kacamata pedagogi hal itu sah saja. Tapi memang benar bahwa secara kejiwaan bahwa tetap anak-anak remaja, bahkan mungkin mereka yang masih di dewasa awal, yang sudah masuk dewasa awal, tetap membutuhkan bimbingan dan arahan dari yang lebih dewasa, dari mereka yang bisa memberikan mereka panduan-panduan bagaimana mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Dan itu sudah ditegaskan lagi bahkan di dalam dokumen kita, di dalam dokumen untuk sekolah, untuk pendidikan, lalu dokumen-dokumen untuk MPB, itu juga ditegaskan bahwa selalu harus ada orang yang mengajar, harus ada yang mendidik, harus ada yang membina. Maka sekarang kalau diserahkan kepada YouTube, maka sekarang kalau YouTube itu sebagai orang tua, maka ini menjadi permasalahan kita sebagai orang-orang yang beriman. Sebagai orang-orang yang beriman, kita tidak bisa begitu saja menyerahkan itu kepada YouTube. Tetapi memang sah-sah saja apabila kita mengajar menggunakan media apapun. Gitu. Konteksnya itu kalau ngajar ya Mas. Iya, ngajar kan YouTube itu bisa jadi bahan referensi. Betul. Tapi kalau tentang parenting sentuhan langsung dengan anak itu jangan sampai terus peran orang tua itu tergantikan dengan media digital tadi. Betul sekali. Bahkan dalam iman Katolik kita sendiri pun kita mengenal yang namanya enkulturasi. Jadi budaya itu sendiri pun menjadi bagian dari pendidikan iman kita. Kita juga tidak serta-merta ingin menghilangkan budaya di sekitar kita, dan sekaligus kita ingin menjadi pendidik iman bagi budaya itu, bahwa budaya itu sendiri bisa dimurnikan oleh ajaran Kristen. Siapa tahu nih dengan media itu kita bisa menjadikan sebagai sarana untuk katekese atau juga untuk pendidikan keagamaan. Oh gitu ya. Oke Mas. Oke jadi gitu teman-teman. Tapi ini buat closingan, kamu kan besok mau jadi itu ya, mau kan masih mau nikah ya, punya keluarga ya. Ini tips untuk kamu. Masih kasih tips untuk Dini. Jadi bagaimana sih tips menjadi orang tua di zaman digital ini biar bijak, nggak perlu menyerahkan pada gadget. Coba Mas kasih tips Mas. Buat Dini dan juga buat teman-teman. Iya, buat teman-teman netizen yang seperti Kak Dini atau Kak Ronald yang sedang mau masuk jenjang yang baru. Belum Mas, aku masih ya. Siapa yang mau mendapatkan buat bergendaan tidak ada yang tahu kan. Jadi kalian sebagai orang tua persiapkanlah dengan baik secara kemampuan, secara kejiwaan dan juga secara akal budi. Persiapkanlah secara baik-baik. Kalau perlu silakan nanti
dia rujukan konseling perkawinan atau konseling pernikahan supaya kalian lebih siap lagi. Oh, bisa juga dengan Mas Ino langsung ya nanti. Bisa saya rujukan orang-orang juga bisa. Oke guys, jadi kesimpulannya Orang-orang tetap menjadi peran penting. Ingat, domus ecclesia. Ya. Oke. Itu makasih Mas Ino waktunya, mungkin hari ini sangat sibuk. Sangat Ya, sampai jumpa di sini. Terima kasih. Iya, terima kasih guys. Terima kasih, guys. Jangan lupa next episode kalau kita mau ada podcast lagi ya. Ya, jangan lupa stay tune di podcast kami KTKC Digital. Oke, Thank you like, guys. comment, dan subscribe ya guys. Dadah.